Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasanya, jangan lupa untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Linknya sudah ada di WhatsApp grup. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai teks fabel. Tetapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya mengenai materi kita pada minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Ya, benar. Teks cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah salah satu genre dari teks narasi yang berisi kisah penuh khayalan atau imajinasi yang melebihi realita. Teks cerita fantasi ini mengandung sesuatu yang aneh atau ajaib seperti sihir, makhluk ajaib, dan juga tokoh yang bisa memiliki kekuatan super yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Nah, itu tadi sekilas mengenai materi kita pada minggu lalu. Sekarang kita akan mempelajari mengenai teks fabel. Apa itu definisi fabel? Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng, tokohnya adalah binatang atau hewan dan memiliki pesan moral. Secara singkat, fabel dapat diartikan sebagai cerita dongeng yang tokohnya adalah hewan atau binatang. Kemudian, jenis fabel. Jenis fabel terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu kemunculannya dan berdasarkan watak dan latarnya. Berdasarkan waktu kemunculannya, fabel terbagi menjadi dua, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik adalah fabel yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak diketahui dengan pasti kapan munculnya. Fabel klasik diturunkan secara turun-temurun secara lisan. Untuk fabel modern, yaitu fabel yang kemunculannya relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Berdasarkan watak dan latarnya, fabel juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fabel alami. Fabel alami yaitu fabel yang watak tokohnya sama seperti kondisi pada alam nyata. Latarnya berada di hutan, di sungai, di padang rumput, dan lain-lain. Contohnya yaitu si kancil dan buaya. Pada cerita si kancil dan buaya, tokoh kancil berperan sebagai kancil seperti dalam keadaan dunia nyata, yaitu hewan yang hidup di darat. Sedangkan buaya merupakan predator yang sering memangsa hewan atau binatang lain dan hidupnya juga di air atau sungai. Yang kedua yaitu fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang sudah diubah karakter atau wataknya, jadi sudah tidak sesuai dengan kondisi alam nyata. Latarnya berada di rumah, di kantor, di pasar, di pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Contohnya yaitu pada kartun Kung Fu Panda. Nah, di kartun tersebut misalnya tokoh Po atau si panda memiliki rumah, tinggal di dalam kuil bersama gurunya, memakan makanan manusia, dan dapat melakukan aktivitas-aktivitas seperti membersihkan kuil dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini sudah paham semua ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu ciri-ciri fabel. Ciri fabel yang pertama yaitu berupa dongeng. Nah, fabel ini bersifat fiksi atau hanya rekaan dan tidak nyata. Yang kedua, tokohnya hewan. Berbeda seperti dengan novel, cerpen, roman, dan lainnya yang memiliki tokoh manusia, fabel ini tokoh utamanya yaitu hewan. Yang ketiga yaitu
alurnya maju. Kebanyakan fabel atau umumnya fabel memiliki alur maju karena agar mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu amanat. Fabel memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Memasuki pembahasan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai unsur intrinsik fabel. Di sini Ibu akan memberikan singkatan agar mudah diingat, yaitu telat toko asam. T untuk tema. Tema yaitu gagasan pokok atau ide pokok dalam suatu cerita. Lat untuk latar. Latar atau setting terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Toko yaitu untuk tokoh. Tokoh adalah pemeran yang ada di dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. A untuk alur. Alur yaitu urutan peristiwa atau jalannya cerita. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Untuk fabel sendiri pada umumnya menggunakan alur maju. S untuk sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pengarang menempatkan dirinya di dalam suatu cerita. Sudut pandang terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita. Hal ini diketahui dengan ciri-cirinya, yaitu menggunakan aku dan ku. Sedangkan sudut pandang orang ketiga yaitu pengarang menempatkan dirinya di luar cerita. Ciri-cirinya yaitu menggunakan dia, ia, ataupun menyebut nama tokoh secara langsung. A yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada pembaca. M untuk majas, yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita. Selanjutnya yaitu struktur fabel. Struktur fabel adalah bagian-bagian yang berada di dalam teks fabel. Struktur fabel terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah pembukaan yang berisi pengenalan tokoh, background, dan latar. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi berisi klimaks cerita atau puncak permasalahan yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh. Dan yang keempat yaitu koda. Koda merupakan bagian terakhir dari teks fabel yang berisi pesan-pesan atau nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur kebahasaan teks fabel. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedua, menggunakan kata sandang, yaitu si dan sang. Contohnya, si kancil, si buaya, sang harimau, dan sang singa. Yang ketiga yaitu menggunakan kata sifat emosi kuat. Contohnya, merana dan gembira. Yang keempat, menggunakan kata hubung seperti lalu, kemudian, dan akhirnya. Dan yang kelima yaitu menggunakan kata depan seperti di, ke, dari, dan pada. Untuk kata depan ini digunakan untuk menjelaskan keterangan tepat dan keterangan waktu. Selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi teks fabel. Yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu mengetahui tokoh dan wataknya. Misalnya,
tokoh semut berwatak baik, penolong, dan pekerja keras. Dan belalang memiliki watak pemalas dan lain sebagainya. Setelah itu, kita harus mengetahui rangkaian atau urutan peristiwa di dalam cerita fabel tersebut. Dan yang terakhir, baru kita menceritakan kembali isi dari teks fabel. Berikut ini akan Ibu berikan contoh video teks fabel. Silakan disimak dengan baik, kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan, pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang ada di taman itu. Kemudian, ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat yang ia suka. Bahkan, sang semut membanggakan dirinya yang kuat mengangkat beban yang lebih besar daripada tubuhnya. Sang semut merasa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya bisa diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, genangan lumpur terdapat di mana-mana. Lumpur yang licin tersebut membuat semut tergelincir dan jatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan lumpur itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah, saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian, kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu, sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian, sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek. ternyata kepompong yang dulu diejek sudah menyelamatkan dirinya. Akhirnya, semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Dari video tersebut, berdasarkan watak dan latarnya, fabel tersebut termasuk ke dalam jenis apa ya? Ya benar, fabel alami. Kenapa? Karena menggunakan latar di taman yang tokoh kupu-kupu dan semut memang lazim terdapat di sebuah taman. Selanjutnya, pesan atau nilai-nilai yang kita bisa ambil dari cerita fabel tersebut yaitu kita tidak boleh membanggakan diri atau menyombongkan diri dan merasa paling hebat. Selain itu, kita harus saling membantu dan jangan suka menghina orang lain. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan link soal untuk anak-anak. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada malam nanti ya. Terima kasih.
Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.